Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas kami yaitu membuat platform aplikasi teknik sipil yaitu pengawas.com yang dibuat oleh PT Barel Persada. Adapun table of content yang akan kami sampaikan pada hari ini ya terdiri dari company profile, key product and service, market analysis, marketing strategy, dan budgeting. Lalu ada company profile. Ini anggota kami ialah yang pertama. Saya sendiri, Purwojatmiko sebagai Presiden dan CEO. Saya menjadi Gazilmam, jadi Chief Technology Officer. Dan saya sendiri Chief Marketing Officer Dimas Fikri Haikal. Yang pertama, PT Barel Persada. PT Barel Persada merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang konstruksi pembangunan infrastruktur, rumah tinggal, gedung, jalan, tower, dan jembatan. Melalui dedikasi kami untuk membangun negeri, kami menghadirkan pengawas.com. Pengawas.com merupakan sebuah layanan berbasis website yang ditujukan untuk menyediakan jasa pengawasan di bidang konstruksi. Layanan ini juga berfungsi untuk membantu pengguna dalam menentukan mutu yang sesuai dengan spesifikasi teknis sesuai dengan gambar kerja. Visi perusahaan kami ialah menjadi perusahaan pengawasan teknik sipil terdepan, terpercaya, profesional, dan berkontribusi dalam mewujudkan infrastruktur yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Misi perusahaan kami ialah menjamin kualitas konstruksi sesuai dengan standar teknis, spesifikasi proyek, dan regulasi yang berlaku, mengawasi pelaksanaan proyek agar sesuai dengan rencana kerja, anggaran, dan jadwal yang telah ditentukan, mendorong efisiensi dan efektivitas kerja di lapangan dengan memberikan arahan teknis yang tepat waktu, membangun komunikasi yang baik antara pemilik proyek, kontraktor, dan tim pengawas demi kelancaran pelaksanaan proyek, dan menegakkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 selama proses pembangunan berlangsung. Lalu di sini ada platform logo. Filosofi dari logo kami ialah di sini ada corong asap yang melambangkan perusahaan yang menjadi yang terbaik dalam bidangnya. Lalu ada juga gambar atap rumah yang melambangkan keberanian dalam menolak segala bentuk kecurangan. Yaitu ada bayangan atap rumah yang mempresentasikan bertanggung jawab dalam memegang tanggung jawab serta jumlah unit melambangkan fokus dalam pelayanan. Lalu dari logo ini kami memilih 3 warna yaitu hitam, merah, dan putih. Yang dimana hitam itu menunjukkan profesionalitas dan kreativitas. Merah keberanian dan kepemimpinan, abu-abu kebijaksanaan dan kedewasaan. Lalu ada key product dan service. Ini adalah tampilan awal yang dari platform kami, yang dimana ini ada acara apa. Lalu saya langsung ke target daerah. Target daerah kami itu adalah Kota Medan, dimana yang diketahui Medan ini kan lagi banyak pembangunannya. Jadi sehingga kami menetapkan Kota Medan menjadi salah satu target kami. Ini adalah salah satu pengguna yang kami tawarkan, yaitu adalah pembangunan rumah, proyek besar maupun renovasi rumah. Itu bisa dilakukan oleh pengawas.com. Ini adalah beberapa contoh sampel yang bisa pelanggan gunakan sebagai pengawas.com
di mana itu ada pengawasan pengaturan lantai, pembersihan, pengecoran tangga, pengecoran fondasi, maupun pemasangan lantai. Ini adalah hanya beberapa saja yang bisa dilakukan oleh pengawas.com. Dan masih banyak lagi sebenarnya sih. Ini adalah organizer The Pengawas. Di mana kami akan open registration di LinkedIn dan sosial media, lalu registration melalui pengawasan dan mendaftar, lalu kami lakukan selection melalui administrasi dan keahlian pengawas, lalu finalnya melakukan jasa pengawas sudah bisa digunakan. Ini adalah alur penggunaan pengawas. Pertama itu adalah pemesanan. Pemesanan itu bisa menggunakan HP ataupun laptop. Lalu penentuan jumlah dan jenis pengawas. Kita tuh butuh berapa orang sih seorang pengawas itu? Itu 3 kayak berapa kayak itu bisa. Lalu melakukan payment atau pembayaran. Setelah pembayaran selesai, kita bisa menggunakan jasa pengawas tersebut. Aku ini. Selanjutnya market analysis. Kompetitor. Sejauh ini belum ada kompetitor dengan tipe bisnis sama, sehingga satu-satunya kompetitor datang dari pencarian pengawas secara konvensional, yaitu melalui kenalan atau relasi dan koneksi. Keunggulannya, kami lebih familiar bagi orang awam, khususnya masyarakat dengan usia parubaya ke atas, karena kurang terbiasa dengan akses website. Kebiasaan atau pola konsumsi pada masyarakat. Yang pertama, selama ini kebanyakan masyarakat menimpah beratkan tugas pengawas kepada kepala tukang, sehingga mutu yang direncanakan bisa berubah dari spesifikasi awal. Yang kedua, masyarakat pada umumnya mendapatkan rekomendasi kepada tukang, mandor maupun pemborong. Sebenarnya tidak ada jaminan pasti kualitas mutu, maka adanya pengawas.com. Yang ketiga, seringkali timbul kesulitan karena sumber daya manusia yang tersedia tidak memenuhi kebutuhan proyek yang ada. Market analysis. Ini tabel data jumlah pengguna internet di Indonesia. Menurut laporan Badan Pusat Statistik atau BPS, pada tahun 2023, jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat sejak 5 tahun terakhir. Tercatat ada 212,9 juta pengguna di Indonesia mengakses internet pada 2023. Mohon. Koyan. Nanti Excelnya. Ini kebiasaan atau pola konsumsi internet masyarakat. Dari laporan survei Indeks Literasi Digital Indonesia yang dirilis oleh Kementerian, didapatkan bahwa sebanyak 35,0% menggunakan sebagai media sosial, 20% menggunakan sebagai hiburan, 10% sebagai konversi, 20% informasi dan berita, dan 15% digunakan untuk pendidikan. Target pasar, segmentasi geografis, wilayah cakupan sebesar satu wilayah kota sebagai awal, namun tidak menutup kemungkinan luasan bisnis dapat berkembang lebih luas karena berbasis online. Segmentasi atau demografis, klien dari proyek konstruksi tidak memerlukan segmentasi demografis. Penduduk usia produktif dengan kelas sosial menengah ke atas. SWOT analisis. Trends lebih mudah diakses, menyediakan informasi terupdate. Weakness, kurang familiar untuk beberapa kelompok masyarakat usia tertentu. Perlu kerja ekstra di tahap awal perilisan. Opportunity, perkembangan teknologi yang semakin pesat. Masyarakat di masa yang akan datang lebih terbiasa dengan penggunaan teknologi. Threat, munculnya kompetitor lain dengan tipe bisnis yang sama. Perlu update secara berkala.
Marketing strategi. Satu, segmentasi dan targeting, yaitu menentukan kelompok pasar berdasarkan demografi dan perilaku, lalu memilih segmen yang akan difokuskan. Posisi merek, menetapkan nilai unik produk untuk membedakan dengan pesaing. Strategi produk, yaitu menyediakan produk baru atau memperbarui produk yang ada untuk memenuhi kebutuhan pasar. Penetapan harga, yaitu menetapkan harga berdasarkan strategis seperti premium, penetrasi, atau skimming. Distribusi, yaitu memiliki saluran distribusi langsung atau melalui perantara untuk menjangkau konsumen. Promosi, yaitu menggunakan iklan, pemasaran informasi, promosi penjualan, dan public relations untuk meningkatkan visibilitas merek. Miko aja nih. Miko. Budgetingnya, Miko. Baiklah, karena akan lanjut ke budgeting. Banyak bisnis yang gagal di awal perjalanannya karena pengelolaan keuangan yang kurang efisien. Bisnis yang seharusnya memperoleh revenue justru malah mengalami kerugian yang berkepanjangan. Hal ini menjadi momok para pembisnis pemula dan kerap kali menjadi alasan banyak orang ragu memulai usahanya. Meskipun dalam berbisnis, semua orang akan menemui tidak keberhasilan masing-masing. Namun, kamu tetap bisa mengurangi risikonya. Ini adalah modal awal kami dalam membuat platform ini, yang dimana itu ada web, jumlahnya 1 unit, berjumlah 7 juta, lalu ke kantor, berjumlah 25 juta, dapur APD, berjumlah ada 65 unit, total semua sekitar 13 juta, lalu ada pelatihan kantor, sekitar furnitur 1 paket, itu sekitar 30 juta, lalu printer 3 unit sekitar 3 juta. Terus ada sosialisasi, itu kami melakukan sekitar 10 kali promosi, itu total sekitar 10 juta. Jadi untuk modal awal ini kami mengeluarkan sekitar 88 juta. Lalu ada lagi biaya personal. Itu ada kantor berupa listrik sekitar 1,5 juta, lalu air sekitar 250 juta, lalu koneksi internet sekitar 1 juta, ada pun tinta, kertas, printer, otomatik ATK sekitar 250.000, lalu biaya cetak juga sekitar 1.800.000. Lalu promosi online itu ada sekitar 300.000, di Instagram dan TikTok ada sekitar 250.000, sehingga kami mengeluarkan biaya personal bulanan itu sekitar 5.350.000. Lalu ini adalah pemasukan yang kami dapat dari pengawas.com, itu ada upah harian per pengawas itu sekitar 200.000, dan kami ada 8% untuk platform sekitar 16.000. Jadi total itu sekitar 216.000. Ini ada simulasi yang akan terjadi sih, Indra. Itu adalah perusahaan mendapatkan klien yang sedang butuh 60 pengawas untuk sebuah proyek besar, dan proyek tersebut mengambil tenaga kerja seluruhnya dalam perusahaan kami. Simulasi ini berjalan selama 3 bulan. Ini adalah mendapat proyek besar, kita hasil pengusahaan Gusti itu sekitar selama 3 bulan ya, itu kami mendapat 74.880.000 untuk platform, dan untuk pengawas itu sekitar 1 miliar lebih sih Pak, lumayan juga sih saudara. Lalu ini ada lagi, ini adalah cash flow atau keuntungan perusahaan, itu akan mulai untung di bulan ke-5, itu sekitar 10 juta sih, itu udah lumayan, udah cukup lah untuk platform baru. Oke, sekian sih Pak presentasi dari kami. Jika ada yang kurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.